Ya, selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Hari ini kita akan memulai materi untuk mata kuliah keterampilan menulis. Dan eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena eh, tugas yang seharusnya mungkin Anda bisa berleha-leha ya kemarin. Ibu sempat memberikan beberapa tugas dan Anda semua sudah mulai mengerjakannya terkait dengan EYD ya. Eh, Tugas itu mungkin untuk eh, apa ya, untuk kalian merasa itu berat, tetapi sebenarnya tugas itu untuk melatih keterampilan adik-adik sekalian, terutama dalam mempelajari dan menerapkan ejaan yang baik dan benar. Jadi, saya berharap tugas tersebut tidak memberatkan adik-adik sekalian dan bisa dikerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, memang kalau mau dicari contohnya itu banyak ya, banyak di internet, di Google, itu pasti banyak contoh. Tetapi saya sangat berharap ya, mata kuliah untuk tugas tersebut Anda bisa membuat contoh-contoh sendiri. Kenapa? Karena dengan membuat contoh sendiri, itu Anda sedang berlatih menggunakan ejaan. Ya, Anda bisa melihat contohnya yang ada di buku pedomannya, kemudian Anda berlatih membuat contoh sendiri. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah proses bagi Anda untuk bisa memulai penggunaan EYD, penggunaan tanda baca, dan mungkin bisa merambah ke eh, penggunaan huruf dan tanda kapital dan sebagainya. Huruf kapital dan sebagainya. Eh, Terima kasih. Hari ini kita akan memulai materinya yaitu ini ya, hakikat menulis. Hakikat menulis ya. Bentar. Baik. Menulis ini adalah mata kuliah. Keterampilan menulis ini adalah mata kuliah yang menuntut kepiawaian kita dalam menggunakan keseluruhan dari 4 keterampilan berbahasa yang ada. Jadi menulis ini jika dibuat dalam bentuk hierarki tingkatan, maka menulis ini adalah yang paling tinggi tingkatannya. Ya, sejak semester 1, adik-adik sudah belajar terkait dengan mata kuliah yang menopang mata kuliah ini. Jadi kalau dibuat berjenjang, mata kuliah menulis ini adalah mata kuliah yang berada di urutan paling atas atau urutan keempat. Nah, yang pertama yang adik-adik juga sudah mempelajari itu adalah menyimak, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan listening skills. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berbicara atau speaking skills. Yang ketiga itu ada keterampilan membaca atau reading skills. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keterampilan menulis atau writing skills. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sudah mempraktikkan keterampilan menulis, ya, termasuk juga 4 keterampilan berbahasa yang lain. Contohnya seperti menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Kenapa saya katakan
menulis ini sebenarnya bukan hal yang baru karena setiap dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bisa belajar, tentu kita bisa melewati beberapa keterampilan atau skill-skill tersebut. Nah, skill ini ya menjadi sebuah bentar kita kasih note dulu. Nah, keterampilan-keterampilan ini menjadi bekal bagi setiap individu dalam berkomunikasi. Kalau kita melihat kembali menyimak, Anda sudah dapat di semester 1, berbicara juga sekalian di semester 1. Di semester ini Anda mendapatkan membaca dan menulis. Nah, mudah-mudahan di dalam kelas membaca, Anda betul-betul memanfaatkan kelas itu sebagai ruang untuk benar-benar membaca. Dalam artian memang benar-benar Anda membaca, entah itu mau membaca buku, mau membaca esai-esai yang ada di media, atau mungkin mau membaca apa namanya, membaca ulasan-ulasan orang terkait dengan film, karya sastra, atau mungkin membaca hal yang lain, jurnal misalnya, itu benar-benar Anda harus lakukan. Kenapa? Karena itu digunakan untuk menopang aktivitas menulis. Jadi, keterampilan menulis yang namanya keterampilan itu sama seperti Anda ingin menjadi seorang penyanyi. Jadi namanya keterampilan bernyanyi, keterampilan menulis, keterampilan keterampilan menggambar misalnya, atau keterampilan bermain musik misalnya, bermain gitar, itu semua adalah keterampilan. Setiap individu, tidak orang bilang ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk bisa untuk bermain gitar kalau dia tidak berlatih. Tidak serta-merta dia bisa menjadi seorang penyanyi profesional kalau dia tidak berlatih. Tidak serta-merta dia bisa menjadi seorang ilustrator yang baik jika sebenarnya dia tidak pernah berlatih memegang pensil misalnya. Nah, berarti keterampilan yang namanya mata kuliah yang berhubungan dengan keterampilan, Anda harus berlatih. Tidak ada keterampilan yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa berlatih. Nah, Anda sebenarnya sudah misalnya menyimak itu, rentetannya Anda sudah lakukan. Misalnya ketika Anda bayi, hal pertama yang Anda lakukan kan tidak langsung minta pulpen kepada bapak mama ya. Siapa yang mungkin dia masih bayi, baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian langsung minta pulpen begitu. Saya mau menulis, kan tidak ya. Setiap manusia yang lahir pasti keterampilan yang akan diasah duluan adalah menyimak. Nah, setelah menyimak, dia bisa menyimak apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga nanti dia bisa berbicara. Misalnya setiap hari orang tuanya selalu berbicara dengan dia, ade ini mama, ade ini bapak, memperkenalkan anggota keluarga misalnya. Jadi nanti kalau setiap hari yang diperkenalkan ade ini mama, ade ini bapak, terus tiba-tiba dia berbicara, ya pasti yang dia bicarakan adalah mama dan bapak. Karena apa? Karena itu adalah yang dia dengar setiap hari. Tidak mungkin setiap hari jika bapaknya memperkenalkan diri, kemudian mengajaknya berbicara,
Ade, ini mama, ini bapak. Kemudian tiba-tiba dia yang dia sebut misalnya Jokowi atau siapa lagi? Prabowo atau Gibran begitu. Tidak mungkin kalau misalnya setiap hari tidak diperkenalkan oleh orang tuanya. Nah, eh, kemudian setelah aktivitas berbicara, masuklah kita pada keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini bukan nanti pada saat sekolah baru Anda dilatih untuk membaca. Sedianya ya, seharusnya keterampilan membaca atau setidaknya ruang-ruang untuk memberikan akses untuk bacaan itu sudah dimulai dari rumah. Bukan membaca secara lancar, tetapi memberikan ruang membaca di rumah bagi setiap anak sehingga dia sudah bisa mengenal aktivitas ya. Dia sudah mengenal aktivitas membaca sejak dari rumah. Tetapi bukan dengan memaksa dia harus bisa membaca dan menulis di rumah. Kecuali memang dia sudah sampai pada tahapan umurnya. Kemudian aktivitas keterampilan menulis juga biasanya sudah bisa dilakukan oleh anak-anak pada usia sekolah atau prasekolah. Misalnya anak TK itu sudah dilatih menulis, anak SD sudah kelas 1 misalnya dia sudah usia sekolah sehingga dia sudah dilatih untuk menulis. Nah, 4 komponen keterampilan berbahasa ini adalah 4 komponen penting yang perlu untuk dikuasai oleh kita sebagai manusia, karena itu bisa menunjang yang namanya kecerdasan ya. Kecerdasan kita itu ditunjang oleh bagaimana kita bisa menyimak, bagaimana etika kita ketika berbicara, bagaimana kita bisa membaca dan memahami sebuah teks, dan juga bagaimana kita bisa menyuarakan ide kita di dalam sebuah tulisan dengan baik. Baik, kita lanjut. Sebuah aktivitas menulis, ya, menulis itu dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif. Kenapa dikatakan produktif? Siapakah yang bisa menjelaskan atau mungkin mengetahui apakah arti dari produktif? Ada yang bisa menjelaskan arti kata produktif? Ibu Grace. Ibu Grace, produktif itu apa, Ibu Grace? Oke, Ibu Novendi. Produktif itu apa ya? Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu Dewi? Astriani Ruslan? Apa Ibu? Pertanyaan apa Ibu? Lah, pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa? Apa yang ditanyakan? Apa itu yang tadi, Ibu? produktif? Oh, produktif Ibu. Ya, produktif. Ya, apa itu produktif? Ikram. Ikram ada? Bapak Ikram? Oke. Bapak Ikram tidak menjawab. Semoga tidak tidur ya. Ada Bapak Ikram? Oke. Kita lanjut ya. Produktif ya, kalau misalnya Anda mencarinya, Anda mau mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ya. Siapa tadi yang sempat terpikir untuk mencari di kamus? Apasal cok sebelah. Ya. Siapa tadi yang berpikir untuk mencari di kamus? Ada? Ya, tadi Ibu siapa tadi? Novi ya? Mati tugas mati. Bunga jadi nggak bisa. Biar dia Sudah. zoom sambil siapa? Sandro Pratama. Tidak sopan tuh. Pak Sandro ini siapa ya? Mahasiswa kelas ini atau bukan? Mahasiswa kelas B, Ibu. Oh, kelas B. Nah, bukannya ada kelas mewawancarai bule. Kok Bapak ini tidak ikut? Wawancara bule di kampus. Bule datang. Oke. Kita put di waiting room dulu ya Pak Sandro ya. Baik, kita lanjut. Tadi sempat ada yang menyatakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu ya, produktif ya. Benar ya, menghasilkan kemampuan untuk menghasilkan kok sudah ke sini. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dan ekspresif. Ekspresif itu kan berarti bagaimana seseorang itu bisa menuangkan apa yang menjadi kegelisahannya, yang menjadi pikirannya, yang menjadi apa namanya idenya dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang ingin menulis, ya, ini menjadi keterampilan yang perlu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, ketika kita mau melakukan aktivitas menulis, berarti akan ada yang namanya produk, ya. Produknya berupa apa kira-kira? Produk dari aktivitas keterampilan menulis itu kira-kira bentuknya apa? Hasil dari aktivitas menulis itu bentuknya apa? Halo. Karya Ibu. Menghasilkan karya-karya Ibu. Menghasilkan karya. Baik, terima kasih. Grup juga Aktivitas Ibu. Ya Ibu. menghasilkan kreativitas, menghasilkan karya. Baik. Kan Nah, karya seperti ya, buku, Ibu, membuat buku, seperti membuat buku. baik. Itu semua, terima kasih atas responnya. Itu semua adalah contoh dari hasil keterampilan menulis yang produktif. Produktif itu kan artinya menghasilkan sesuatu. Jadi, ketika Anda dikatakan produktif, ketika Anda bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya Anda produktif dalam menulis, berarti Anda produktif menghasilkan tulisan yang disebut dengan karya. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau Anda masih ke bahasa dan sastra, bentuknya bisa dalam bentuk esai, opini, mungkin buku, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, atau mungkin buku-buku ilmiah lainnya. Itu adalah menandakan bahwa Anda adalah orang yang produktif. Produktif dalam menghasilkan karya tulis. Nah, kemudian mari kita lihat bersama-sama pendapat para ahli terkait dengan apa itu menulis. Jadi, menulis menurut Takala adalah suatu proses menyusun, mencatat, atau mengkomunikasikan makna bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat dan dilihat atau dibaca. Jadi di sini kata kunci yang ingin dibagikan Takala adalah bahwa
menulis itu sekalipun mungkin kita melihatnya menulis seperti satu arah, padahal sebenarnya tidak. Menulis itu tetap dua arah karena menulis itu untuk diarahkan kepada pembaca. Nah, proses menulis ini ya yaitu meliputi aktivitas menyusun, kemudian mencatat hal-hal yang ingin ditulis, mengkomunikasikan makna. Ya, makna itu kan bisa digapai dengan pilihan kata yang kita gunakan, kemudian bersifat interaktif, artinya bersifat komunikatif ya, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi setiap orang punya tujuan untuk menulis. Misalnya Anda menulis cerpen. Cerpennya tentang apa? Apa tujuan yang ingin Anda berikan kepada pembaca? Anda mau menulis buku, misalnya buku kumpulan misalnya kumpulan esai tentang pendidikan misalnya. Sebenarnya di dalam buku itu apa yang ingin Anda berikan kepada tujuan Anda itu apa yang ingin dicapai. Kemudian menulis juga menggunakan sistem tanda konvensional, artinya kan menggunakan tanda-tanda seperti yang Anda lakukan saat menulis, yaitu menggunakan tanda atau lambang huruf yang kita kenal dengan abjad. Kemudian kita lanjut, menurut Henry Guntur Tarigan, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan lambang grafik tersebut. Nah, dari sini ini pemahaman ya, di sini pendapatnya Henry Guntur ini, Prof. Henry, bahwa pemahaman orang untuk menulis dan pemahaman orang untuk membaca itu, seorang pembaca itu benar-benar harus juga diperhatikan. Dalam artian, gambar atau grafik atau tulisan yang dibuat oleh orang dewasa misalnya, kemudian ditujukan kepada anak kecil dengan usia misalnya untuk anak SD, perlu untuk menggunakan grafik atau menggunakan bahasa yang lambang-lambang grafik yang bisa dipahami oleh pembaca. Jadi menulis ini selain kita memang mau mengkomunikasikan ide gagasan kita, kita juga perlu untuk memahami siapa target dari pembaca kita. Baik. Nah, lambang-lambang atau grafik yang ditulis merupakan representasi bahasa tertentu sehingga memiliki makna tertentu pula yang dapat dipahami oleh pembaca. Jadi seorang penulis itu ketika dia menggunakan suatu bahasa atau suatu diksi, tentu dia sudah berpikir matang kenapa diksi itu digunakan. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin diberikan kepada pembaca. Lanjut, ada satu pendapat lagi. Ya, ini saya sangat suka pendapat ini ya. Jadi menurut Hoek, tulisan merupakan suatu medium yang penting bagi ekspresi diri, untuk ekspresi bahasa, dan untuk menemukan makna. Jadi kenapa saya bilang ini menyenangkan? Karena ekspresi diri, kita bisa mengekspresikan diri kita, siapa kita dengan cara menulis. Misalnya mungkin kita mau menulis tentang budaya, tentang bahasa, tentang sastra. Dengan kita menulis, kita bisa mengekspresikan bahasa yang ingin kita komunikasikan kepada pembaca. Kita ingin membagikan makna dari apa pemikiran-pemikiran kita terkait suatu hal. Nah, di sini kita bisa mulai untuk menunjukkan siapa diri kita dengan aktivitas menulis. Misalnya dengan Anda menulis, saya melihat dengan Anda menulis
tantangan yang EYD itu ya, saya melihat beberapa respon dari teman-teman Anda sendiri atau mungkin dari keluarga Anda sendiri yang menyemangati dan lain sebagainya. Sebenarnya di saat Anda menulis seperti itu, Anda sedang menunjukkan diri, mengekspresikan diri sebagai seorang mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Jadi orang-orang akan tahu bahwa oh ternyata dia adalah seorang mahasiswa di PBSI UMK. Oh ternyata dia sedang belajar EYD. Berarti lain kali kalau nanti saya punya keraguan terhadap suatu ejaan, saya bisa bertanya kepada dia karena dia sudah membranding atau dia sudah mengekspresikan diri sebagai seorang mahasiswa bahasa dan sastra. Nah, itulah yang saya katakan sebagai branding atau branding itu bahasa Indonesianya apa? Pelabelan ya terhadap diri, ya, pelabelan terhadap dirinya itu sebagai apa? Jadi Anda ini kan nanti juga pada suatu saat nanti akan menuju kepada usia kerja. Media sosial itu bisa Anda gunakan untuk membranding atau melabelkan diri sebagai apa. Anda mau jadi seorang guru bahasa Indonesia misalnya, mulai dari sekarang coba deh media sosialnya diisi dengan tulisan-tulisan yang itu menunjukkan bahwa Anda ingin fokus menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Dan itu bisa sangat menarik karena itu bisa menjadi menjadi media Anda untuk belajar. Nah, tulisan sebagai bentuk ekspresi diri ini adalah hal yang paling mudah yang bisa Anda lakukan saat ini, ya. Tulisannya bisa dibuat di mana, dimuat di mana? Ya kan kamu punya sekarang apa? Status WA ya. WA bisa, Facebook bisa, Instagram bisa. Lalu apa media yang tidak ada saat ini untuk Anda gunakan? Coba Anda pikir-pikir. Kalau zaman dulu kan mungkin Anda menulisnya itu hanya untuk ditulis di buku terus bingung kan mau dipublikasikan kemana. Nah kalau di saat ini itu sudah medianya itu sudah banyak sekali, tinggal Anda memilih. Kalau untuk tulisan sederhana Anda bisa gunakan misalnya Facebook untuk berbagi, Anda bisa gunakan story WA misalnya membuat puisi pendek. Ya, kemudian mempostingnya, kemudian nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman sendiri. Nah, di situ prosesnya itu proses berlatih itu dimulai. Tolong Anda jangan berpikir bahwa Anda menulis pertama itu akan menjadi buku. Ya. Tidak ada yang orang langsung loncat menulis buku, kecuali dia betul-betul ya mungkin fokus selama beberapa bulan membaca dan menulis itu mungkin bisa. Tetapi untuk kita, coba deh kita mulai dari hal yang paling mungkin kita lakukan, yaitu dengan unggahan di media sosial kita. Coba kita mulai sekarang, kita gunakan media sosial itu untuk berlatih menulis, untuk berlatih mengekspresikan diri. Ya, ekspresi diri ini juga saya minta ekspresi yang sopan-sopan ya. Ekspresi jangan sampai ekspresinya kebun binatang, mungkin lagi marahan dengan teman, terus tiba-tiba kebun binatang keluar semua di Facebook, ya kan? Jangan sampai ya. Maksudnya ekspresi diri yang tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku, yang baik-baik yang kita tuliskan. Karena sebenarnya ketika kita mengungkapkan sebuah bahasa itu sebenarnya mencerminkan apa yang kita pikirkan. Makanya ada sebuah istilah yang sering dikutip oleh orang, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa itu berarti bahasa itu sebagai identitas suatu bangsa. Nah, kalau bahasa sebagai identitas suatu bangsa, berarti bahasa juga adalah identitas diri seseorang. Apa yang dia ucapkan, maka itu apa yang dia
dia pikirkan. Kalau yang dia ucapkan, misalnya mohon maaf, anjing, tiba-tiba ya, babi lu, apalagi. Kalau orang Kupang kan memakinya apa tuh? Ya, minta maaf ya. Ini hanya contoh ya. Jangan dianggap saya sedang memaki anak, enggak. Contohnya ya, misalnya kalau kita di sini bahasa-bahasa kasarnya, misalnya pukimai, kan itu sering ya dilontarkan oleh orang. Nah, sebenarnya karena memang yang ada di pikirannya itu. Coba sekarang kita melatih diri untuk mengekspresikan pikiran kita itu ke hal-hal yang bernuansa positif. Nah, dengan berpikir yang positif, kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Jadi jangan dikira pikiran dan kata-kata itu tidak ada hubungan. Tidak. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita keluarkan. Nah, menulis itu sampai kepada tahap itu. Kita menulis sebagai bentuk dari ekspresi diri. Nah, ini kurang lebih ya adalah tujuan dan fungsi menulis. Ya, saya akan membacakannya secara cepat saja. Yang pertama adalah sarana untuk menemukan sesuatu. Adik-adik kalau mau menemukan sesuatu, contoh yang paling sudah adik-adik lakukan adalah EYD ya. Anda ingin belajar tentang EYD dan Anda menulis tentang EYD. Nah, di sini ketika Anda ingin menulis tentang EYD, artinya Anda harus membacanya, kemudian Anda baru menulisnya. Jadi ketika Anda mau menemukan atau mau belajar sebuah ilmu baru, itu bisa gunakan cara ini, dibaca kemudian dituliskan kembali. Makanya orang-orang zaman dulu misalnya mereka masih menggunakan yang namanya merangkum, ya kan? Merangkum itu baik sebenarnya. Baik dalam artian ketika kita sudah membaca, kita menuliskan sari-sarinya, inti-intinya. Dari situ kan kita bisa menemukan sesuatu yang mungkin kita cari. Kemudian kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru. Misalnya saya ingin menulis tentang nepotisme misalnya, tentang dugaan nepotisme. Saya tidak tahu arti pengertian nepotisme di dalam kamus itu apa. Kemudian saya tidak tahu apakah nepotisme itu berasal dari kapan mulanya ada nepotisme itu atau sejarahnya seperti apa. Ketika saya ingin menulis itu, kemudian muncul ide baru, bagaimana kalau misalnya saya menulis nepotisme itu dengan judul A, judul B, dan seterusnya. Jadi dengan kita mau menulis, sebenarnya kita mau belajar hal baru yang mungkin belum kita ketahui. Kemudian akhirnya kita mencari tahu itu karena kita mau menuliskannya. Nah, kemudian ada kegiatan menulis sebagai dapat melatih kemampuan. Kemampuan apa yang bisa kita dapatkan dengan kegiatan menulis? 3 kemampuan yang tadi sudah disebutkan. Kita perlu menyimak, ya. Anda mau menulis tentang Gunung Merapi. Anda misalnya dari Flores, wah Gunung Merapi, Ileleo apa yang dari Flores? Ileleotolok ya, Ileleotolok ya, misalnya. Sedang meletus misalnya. Kemudian Anda ingin berbagi cerita tentang mungkin suasana dan lain sebagainya di sana. Nah, Anda mungkin belum terlalu paham bagaimana proses sebuah gunung itu sampai bisa meletus. Berarti Anda kan harus membacanya. Membaca itu kan sudah keterampilan yang lain. Anda harus membaca, kemudian Anda harus mengumpulkan informasi, menyaring, kemudian Anda harus menuliskannya kembali. Jadi menulis itu juga bisa mengorganisir dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. Dengan kita mau membaca, kita bisa menjernihkan konsep. Oh, mungkin yang tadi menurut kita, Gunung Merapi itu dia proses untuk sampai
sampai dia meletus itu kurang lebih berapa waktu yang dibutuhkan misalnya. Kemudian dia sampai meletus berapa hari yang dibutuhkan untuk suasana kembali normal dan sebagainya. Nah, itu kita berarti harus apa? Harus betul-betul membaca. Kemudian menulis melatih sikap objektif dan yang ada pada seseorang. Adik-adik, sifat objektif itu adalah sikap kita, ya. Kan ada objektif, ada subjektif, ya. Ada objektif, lawannya adalah subjektif. Subjektif. Ya, betul. Nah, subjektif ini kan bagaimana sikap kita yang mungkin kita masih mau melakukan pembelaan terhadap sesuatu walaupun itu tidak benar. Merasa bahwa oh ini saya perlu membelanya karena mungkin masih ada hubungan dengan saya dan lain sebagainya. Sedangkan objektif itu adalah bagaimana kita mempertahankan perasaan atau sikap yang sesuai dengan keadaan, kebenaran, ya. Di situ, maka dengan menulis kita bisa melatih sikap objektif kita. Contoh nih, adik-adik mau menulis tentang literasi di sekolah adik-adik sendiri, misalnya, oh kemampuan literasi di SMP, misalnya SMP 1 Adonara Timur sangat bagus. Anda menulis seperti itu, padahal aslinya tidak. Nah, berarti kan Anda bersifat subjektif karena misalnya Anda alumni dari sana, nanti malulah ibu orang baca, saya punya sekolah nih, dia punya tingkat literasi rendah misalnya. Nah, itu tidak boleh, karena menulis bagi seseorang itu harusnya untuk melatih dia itu berpikir dan bersifat objektif. Mencari tahu kebenaran, kemudian mengabarkan kebenaran itu kepada pembaca. Jadi, Anda jangan sampai ketika sudah bisa menulis, terus Anda yang Anda tulis itu subjektif semuanya. Yang harusnya buruk, misalnya Anda, wih jangan, ini saya punya kawan ini, nanti malu dia kalau kita tahu begini-begini. Akhirnya Anda berupaya untuk menutupi, nah itu namanya subjektif. Jadi dengan menulis, Anda bisa berlatih untuk bersikap atau bersikap objektif. Kemudian, menulis itu juga membantu kita untuk menyerap dan memproses informasi. Anda sebenarnya tidak begitu perhatian terhadap EYD, ejaan misalnya. Tetapi dengan Anda diberi tugas untuk menulis tentang ejaan, berarti kan Anda harus setiap hari memproses informasi itu. Anda harus membaca, kemudian menyerap informasi, kemudian memproses informasi itu, bahkan ada yang membuat kalimat-kalimat baru untuk menjadi contoh. Itu kan berkah dari Anda melakukan aktivitas menulis. Kemudian kegiatan menulis juga memungkinkan Anda untuk berlatih memecahkan memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah. Misalnya dengan menulis tentang literasi mahasiswa UMK misalnya yang rendah misalnya, kemudian kita berlatih untuk mencari tahu masalah apa yang ada, kemudian bagaimana cara kita menanggulangi masalah tersebut. Ya, itu beberapa contoh. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam sebuah tulisan, ya. Unsur sebuah tulisan itu bisa menangkap ide, gagasan, perasaan, pendapat secara jelas dan efektif kepada pembaca. Jadi secara garis besar, unsur-unsur tulisan itu ada dua, yaitu ada unsur organisasi tulisan dan unsur kebahasaan. Jadi kalau organisasi tulisan itu dia berhubungan dengan strukturnya, ya. Strukturnya ya, ada kata, ada kalimat, ada paragraf, itu adalah organisasi tulisannya. Sedangkan untuk organisasi tulisan itu juga berhubungan dengan yang namanya kohesi dan
koherensi atau kesatuan dan kepaduan. Nah, kesatuan itu misalnya setiap paragraf hanya memiliki satu pikiran utama sebagai pengendali. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat-kalimat apa namanya penjelas ya, penjelasan. Nah, satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kemudian ada fungsi paragraf itu untuk mengembangkan ya pikiran utama itu ke dalam kalimat-kalimat. Jadi ada paragraf utama, kemudian nanti ada kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memperjelas paragraf memperjelas kalimat utama. Nah, kemudian ada koherensi. Koherensi ini menitik beratkan pada hubungan antar kalimat dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian hubungan antara paragraf dengan paragraf yang lain. Jadi yang namanya koherensi itu, maaf ya, sebentar. Ya. Yang namanya koherensi itu artinya ada kepaduan, ada benang merah, ada keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain atau mungkin satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke, yang tadi kan terkait dengan organisasi tulisan. Ntar Ibu jeda dulu sebentar ya. Kembali ya. Nah, yang tadi terkait dengan organisasi tulisan, kemudian ini terkait dengan kebahasaan. Nah, kalau terkait dengan kebahasaan, Anda sudah lakukan, itu sangat terkait erat dengan yang namanya kaidah kebahasaan yang Anda saat ini sedang pelajari, yaitu terkait dengan kalimat efektif dan juga terkait dengan ejaan. Oke, lanjut. Kaidah penulisan itu tadi sudah saya katakan ya, itu ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, menyangkut kata dasar, turunan, bentuk ulang, kemudian partikel, akronim, angka, bilangan, dan tanda baca dan sebagainya. Sedangkan kalimat efektif secara singkat itu bagaimana kita menyusun kalimat yang sesuai dengan syarat-syarat seperti tepat, dapat mewakili gagasan, kemudian perasaan penulis dan mewakili perasaan dan gagasan penulis sehingga dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca. Dalam artian kalimatnya efektif sehingga apa ide penulis itu tersampaikan dalam tulisan. Nah, ide yang tersampaikan dalam tulisan itu bisa juga dibaca oleh pembaca dengan baik. Itu kalimat efektif. Syarat-syaratnya kalimat efektif itu harus seperti apa? Itu nanti kita pelajari pada pertemuan-pertemuan lanjutan. Oke. Sudah habis, benar? Oh iya, hanya sampai unsur kebahasaan. Oke, kemudian ini ya. Oke, bisa terlihat ya? Terlalu kecil atau besar? Terlihat jelas? Oke. Oke. Ini tadi kita sempat membahas tentang apa namanya organisasi tulisan, kemudian terkait dengan ejaan atau aspek kebahasaan. Nah, kita coba lihat contoh nyatanya ya.
Ini ada sebuah tulisan saya sebenarnya itu tentang nepotisme. Sorry. Oke, kita lihat ya. Coba ini kata itu kan ada kata turunan, kemudian ada kata dasar ya. Kemudian, nah di sini misalnya ini adalah kita bisa menemukan organisasi tulisan ya. Kata, kalau kata Anda sudah tahu ya. Ini kata pernahkah, ikut, seleksi, tertentu. Nah ini namanya ada kata turunan, ada kata dasar. Kata turunan kan ada misalnya ikut, ini katanya kata dasar. Tapi kalau pernahkah berarti ya keturunan atau dasar. Halo, Bapak Ibu. Yang sudah belajar morfologi. Apa itu kata dasar? Apa pertanyaannya? Kata dasar. Ini kata pernahkah ini apakah kata dasar atau kata turunan? Hah? Kata dasar. Udah mat sini kita udah siang. Siapa yang tadi ya? Kata pernahkah? Kata dasar atau kata turunan? Kata turunan Ibu. Kenapa kata turunan? Karena ada penambahan K di belakang Ibu. Oke, terima Kalau kasih. kata dasar itu kata pernah. Sama Ibu. Baik, kata dasarnya itu pernah. Adakah berarti dia turunan. Alhamdulillah, dosen morfologinya berhasil. Setidaknya kamu ingat itu. Nah, ada kata dasar, ada kata turunan, kemudian ada kalimat. Nah, kalimat sudah tahu. Nah, ini yang dinamakan dengan dalam satu paragraf, ya. Dalam satu paragraf hanya boleh ada satu hanya boleh ada satu ide Ide pokok Ibu. betul, pelajaran SMA. Saya yakin Anda masih ingat. Nah, jangan sampai Anda menulis itu dalam satu paragraf Anda ingin memborong semua apa yang ada di dalam pikiran Anda. Jadi jangan, misalnya ini paragraf ini kita hanya mau membahas tentang mengenal istilah orang dalam. Jadi di sini kita full hanya mencari tahu, kemudian menuliskan kembali apa pengertian istilah kata orang dalam. Apakah ada sumber literatur yang menunjukkan apa itu orang dalam dan sebagainya. Kemudian ini ide pokoknya. Nah, kita lihat yang namanya kohesi dan koherensi. Kohesi itu artinya kesatuan ya. Kesatuan atau kohesi. Nah, kesatuan ini berarti ya Bapak Ibu ya di sini karena kita paragrafnya mengenai istilah orang dalam, di dalam sini kita misalnya istilah orang dalam ini pengertiannya, kemudian pengertian katanya menurut KBBI, ini masih ada hubungan dalam satu paragraf. Nah, yang menjadi tidak koheren atau tidak ada kesatuan itu ketika misalnya kamu di sini membahas tentang ide pokoknya tentang pengertian orang dalam, tiba-tiba misalnya kamu membahas tentang mungkin tentang Suanggi kah? Atau membahas tentang letusan Gunung Merapi misalnya tiba-tiba ada kalimat di sini yang membahas tentang itu. Nah, itu namanya tidak koheren atau tidak tidak kohesif, tidak kohesif karena tidak ada kesatu paduan. Nah, selanjutnya kita melihat yang namanya koherensif ya. Koherensif itu keterkaitan antara misalnya satu paragraf dengan paragraf yang lain. Kemudian satu kalimat dengan kalimat yang lain.
Di sini misalnya dia menjelaskan bahwa orang dalam atau dia sebenarnya masih berkerabat dengan KKN. KKN itu apa ya? Ada yang tahu kok? Apa Ibu? Apa Ibu? KKN. Kuliah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata. Kolusi apa kok yang ada justru? Apa itu yang kolusif, korupsi, atau kolusi? Oh, oh itu. Ya sebenarnya sih tidak salah ya, KKN sebenarnya benar juga kuliah kerja nyata. Tetapi KKN yang di sini kalau kita baca keseluruhan kalau keseluruhan konsep konteks dari tulisan ini bukan mengarah ke KKN yang tadi disebutkan ya, tapi lebih ke mana? Korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, lebih mengarah ke situ. Nah, pada paragraf sebelumnya, yaitu paragraf ini, itu dia sempat menyinggung tentang KKN. Kemudian di bawah, di paragraf berikut, penulis mencoba untuk menghadirkan apa itu nepotisme. Kenapa dikatakan ada koherensi atau kepaduan atau ada benang merah? Karena di atas sudah sempat menyinggung tentang nepotisme. Jadi ada hubungan yang ingin dijelaskan. Setidaknya itulah gambaran besar ya. Gambaran besar contoh dari penerapannya di dalam penulisan. Saya yakin adik-adik nanti kalau sudah berlatih menulis pasti juga akan menemukan praktik ya, pasti akan mempraktikkan yang namanya penggunaan kata, kalimat, paragraf, kemudian harus kohesi dan harus koherensi. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua ya. Selanjutnya apakah ada yang mungkin ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan atau apa sajalah, ngobrol-ngobrol gak apa-apa, silakan. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau tanya-tanya, tidak harus tentang ini materi juga tidak apa-apa, boleh. Yang penting kamu ngomong lah. Ibu. Ya. Saya mau bertanya Ibu. Siapa? Rian Ibu, Rian. Oh, oke. Silakan. Ini laporan kemarin tuh Ibu. Nah. Ini kita tulis di kertas folio bergaris atau folio kertas HPS Ibu. Pokoknya Folio bergaris. bukannya sudah ada ya di dalam ketentuan, ada tidak ya? Kemarin sudah hadir Ibu. Ya kan tidak hadir tapi kan bisa membaca Bapak. Siap Ibu, jangan marah Ibu.